Halo sahabat Kampung Ilmu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik utama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kali ini kita tidak akan membahas materinya, teori gitu ya. Kita udah bahas, udah selesai itu, kita udah bahas di beberapa video sebelumnya. Silahkan yang belum tonton ditonton dulu. Kemudian nanti menuju video latihan ini. Oke, jadi sekarang kita akan fokus ke latihan beberapa soal untuk mereview kembali materi yang sudah kita pelajari, sudah kita simpan di memori otak kita. Oke, hari ini kita langsung saja. Untuk soal yang pertama, soalnya bilang daerah yang diarsir pada gambar di samping ini memenuhi sistem pertidaksamaan titik. Oke. Kalau soalnya seperti ini, diketahui sebuah daerah yang diarsir, kebetulan di sini yang diarsir daerahnya adalah warna kuning ini ya. Oke, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu dulu daerah ini dibatasi oleh garis yang mana aja gitu. Apakah pertama itu garis yang mana aja, yang kedua apakah garisnya putus-putus atau tetap nyambung lurus gitu ya. Kemudian baru kita tentukan batasan daripada garisnya ya. Oke, yang pertama lihat nih, garisnya dibatasi oleh sumbu Y, ya kan? Dari sumbu Y, kemudian dari sumbu X, kemudian ada garis di X sama dengan 5, kemudian ada garis ini apa yang memotong sumbu Y 7 dan di sumbu X-nya 8 ya. Jadi melalui dua titik pertama 8,0 dan 0,7 ini ya. Oke, ini titik 8,0, ini titik 0,7 gitu ya. 0,7. Oke. Ini batas-batasannya. Kemudian yang kedua yang akan kita lihat, apakah garisnya itu nyambung atau garis lurus atau yang putus-putus. Ya, ternyata ini garis lurus semua. Berarti pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya ya. Oke, pertama yang kita lihat sumbu Y dulu deh. Sumbu Y itu garisnya lurus, berarti Y kebetulan daerahnya itu ada di kanannya Y. Berarti ini lebih, kita ngarsir ke kanan maka tandanya lebih dari. Kemudian karena ini garis lurus maka lebih dari atau sama dengan 0. Karena di Y-nya sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua dia dibatasi oleh sumbu X ternyata. Oke, ternyata sumbu X-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 juga. Kenapa? Karena kita ngarsirnya ke atas, oke, di atas sumbu X gitu ya. Dan garisnya lurus. Ini yang pertama. Yang kedua, selanjutnya bukan yang kedua. Selanjutnya ada garis X sama dengan 5. Oke. Tapi ngarsirnya ke kiri, maka dia kurang dari atau sama dengan 5. Berarti ada X kurang dari atau sama dengan 5. Kemudian yang terakhir yaitu garis yang melalui dua titik tadi, yaitu titik 8,0 dan 0,7. Kalau begini modelnya ya udah tinggal kali silang. Ini kan miliknya siapa nih? Ini kan 7 ini di titik Y ya, di sumbu Y ya. Kemudian 8 ini berada di sumbu X. Ya udah kali silang. Berarti pertama kita tulis dulu X tambah Y. Karena ini ngarsirnya ke bawah dan garisnya adalah garis lurus, nggak putus-putus, maka kurang dari atau sama dengan, ya kan? Nah, sekarang kita kali silang nih. Karena 7-nya ada di sumbu Y, maka ini miliknya si X. Karena 8-nya ini ada di sumbu X, maka ini dikalikan dengan Y. Jadi 8Y ya, 7X plus 8Y. Kurang dari sama dengan berapa? 7 ke 8 berapa? 56. Jadi ada 4 buah garis yang membatasi daerah ini, yaitu jadi ada 4 garis ya, yaitu kita simpulkan, jadi ini 7X plus 8Y kurang dari atau sama dengan 56. Kemudian juga dibatasi oleh X kurang dari atau sama dengan 5, juga dibatasi oleh
X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ini dia nih pembatas untuk daerah yang diarsir. Oke, ini yang pertama. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu daerah yang memenuhi pertidaksamaan Y plus 1 lebih dari sama dengan X, kemudian 3 min 3Y lebih dari sama dengan X, dan Y kurang dari atau sama dengan min 2X min 2 terletak pada kuadran berapa. Oke, untuk soal yang ini kalian mesti ingat tuh kuadrannya. Kuadran, jadi masih harus kalian harus ingat mana yang kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 dan 4 ya. Ada 4 kuadran di diagram Kartesius. Ini yang mesti kalian ingat dan tidak boleh lupain. Oke. Kemudian setelah kita buat diagram Kartesiusnya, anggap bentuknya kurang lebih seperti ini Kartesiusnya ya. Ini jadi ini kuadran 1, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, kalian udah ingat lah ini ya. Kemudian ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke, untuk soalnya, di soalnya ini terlihat bahwa pertidaksamaan Y plus 1 lebih dari sama dengan X. Ini kita rubah dulu nih. Y plus 1 lebih dari sama dengan X, kalau kita ubah menjadi X min Y kurang dari atau sama dengan 1. Ini sama kan? Ya tentu sama, karena Y kita bawa ke kanan. Oke, Y kita bawa ke kanan menjadi negatif Y. Kemudian kita lihat nih pertidaksamaan dari kanan, yaitu menjadi kurang dari atau sama dengan 1. Yang tadi awalnya lebih dari atau sama dengan 1. Oke, kemudian yang kedua yaitu 3 min 3Y lebih dari atau sama dengan X. Kita bawa tuh Y-nya ke kanan, jadi X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian yang terakhir, Y kurang dari atau sama dengan min 2X plus min 2. Ini kita ubah menjadi 2X, kita bawa min 2X nya ke kiri ya. Jadi 2X plus Y kurang dari atau sama dengan min 2. Oke, ini kita udah peroleh bentuknya begini. Sekarang ini kita gambarkan satu-satu nih. Untuk X min Y kurang dari atau sama dengan 1, gambarnya gimana? Oke, tanda cara menggambarnya kita udah bahas di video sebelumnya, yaitu tanda pertidaksamaan kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu, kemudian kita ambil titik uji ya. Titik ujinya misalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? Oke. Untuk yang pertama, X min Y kurang dari sama dengan 1, ketika X-nya 0, maka si Y berapa? Y-nya adalah min 1. Oke, kita buat ya. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah min 1. Maka ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 1. Oke, sekarang kita tarik garis lurus atau putus-putus ya. Kita tarik garis lurus. Kenapa? Karena ini kurang dari atau sama dengan. Oke, maka kita tarik garis lurus. Oke, sekarang ini dia ya. Jadi ini garis X min Y kurang dari atau sama dengan 1. Oke, udah. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 3. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 3. Oke. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah 3. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Oke. Kira-kira di sini ya. Sekarang kita tarik garisnya. Tarik garisnya dari X-nya 3, Y-nya 1. Oke, ini dia ya. Sekarang kita udah tarik garis lurusnya. Kemudian yang terakhir yaitu 2X plus Y. 2X plus Y
kurang dari atau sama dengan min 2. Ketika y-nya 0, maka x-nya adalah min 1, betul. Oke, di sini min 1-nya. Ketika x-nya 0, maka y-nya adalah min 2. Oke, di sini min 2 ya. Sekarang kita tarik garis lurus. Kenapa garis lurus? Karena ini ada kurang dari atau sama dengannya. Ketika nggak ada kurang dari atau sama dengannya, maka kita pakai garis putus. Oke, jadi gambarnya sudah siap. Begini, sekarang tinggal kita arsir tuh. Sekarang kita tinggal arsir. Untuk yang pertama tadi, x min y kurang dari atau sama dengan 1, karena x-nya udah positif, oke, koefisien x-nya udah positif, maka karena ini kurang dari atau sama dengan 1, kita arsirnya ke kiri atau ke bawah. Maka ini kita arsir ke kiri, oke, ke kiri ya. Kita arsir ke kiri. Terus oke, sudah ya. Kita arsir ke kiri dengan warna merah. Ini kita pakai warna merah untuk yang pertama. Ini pertidaksamaannya x min y kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian yang kedua, x plus 3y kurang dari sama dengan 3. Yang ini ya, x plus 3y kurang dari atau sama dengan 3. Kita pakai warna biru ya, supaya berbeda ya. X plus 3y kurang dari sama dengan 3. Ini kita arsir kemana? Karena sumbu x sudah positif, kita pakai sumbu x ya. Dan ada tanda kurang dari atau sama dengan, maka ngarsirnya ke kiri atau ke bawah juga. Oke, ini thread gitu ya. Ngarsirnya begini terus. Oke, ini diarsir ke kiri. Kemudian yang terakhir yaitu 2x plus y kurang dari atau sama dengan 2. Kurang dari atau sama dengan min 2. Ini kita arsir kemana? Ke kiri juga ya ternyata ya. Yang ini 2x plus y kurang dari atau sama dengan min 2. Kita arsir ke kiri. Oke, kita arsir ke kiri. Oke. Nah, sekarang yang ditanyain kan himpunan penyelesaian tuh. Karena yang ditanyain himpunan penyelesaian, maka kita akan cari daerah mana yang terkena oleh ketiga arsiran gitu ya. Ketiga arsiran yang warna merah tadi, warna biru, kemudian ini warna ungu ya, atau biru tua ini. Ya, yang ini ya yang warna dongker ya. Ini kita cari nih yang mana yang kena ketiganya. Apakah kuadran 1? Coba kita lihat di kuadran 1. Ketika di kuadran 1, coba lihat. Ini hanya kena yang merah aja. Yang ini merah sama biru, yang ini biru aja ya. Yang ini enggak kena arsiran. Jadi bukan kuadran 1, bukan. Kita lihat kuadran 3 ya. Kuadran 2, sorry. Kuadran 2 yang ini enggak kena arsiran. Ini kena sama warna merah aja. Yang ini kenanya yang apa namanya, dongker apa ya ini, navy gitu ya. Ini kayak ungu biru gitu ya. Udah ya, bodo amat lah ya. Yang ini kenanya hanya ini warna ini doang. Kemudian yang ini kenanya yang daerah yang ini nih, yang ini kenanya biru sama merah doang. Sama ketiganya, oh ya ketiganya kena di sini. Maka ini kena, ini ketiganya. Kalau yang di sini cuman merah sama biru doang. Ini bukan. Oke. Kemudian yang di sini juga gitu, merah sama biru doang. Nah, yang ini kena nih ketiganya nih. Oke, ini ketiganya kena nih. Ini kena, yang ini enggak kena ya. Ini enggak kena. Ini enggak tadi, ini kita bahas, ini enggak. Oke, jadi yang kena itu yang ini dan yang ini nih. Karena yang ini berada di kuadran 2 dan ini ada di kuadran 3. Kuadran 4 ada nggak yang kena? Nggak ada ya. Jadi jawabannya adalah berada di, jadi
daerah yang memenuhi untuk pertidaksamaan yang ini berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Oke, itu dia pembahasan kita kali ini, sahabat semua. Apabila ada masukan, kritik dan saran, silakan feel free to contact us di di kontak yang sudah kami sediakan di deskripsi video kali ini. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan salam matematika.